Assalamualaikum, selamat datang di sharing session Expo Kampus Fornas Mala 2022. Asik, enak. Bersama saya Mirza Alasani dan narasumber kita yang sangat kita banggakan, beliaunya adalah Bang Jai. Tepuk tangannya di. Kita rame. Oke Bang Jai, apa kabar Bang Jai? Alhamdulillah, kabar saya selalu baik dan ceria. Selalu baik dan ceria. Bang Jai. Bang Jai ini sepengetahuanku iki seorang demisioner, mantan ketua dari Fornas Mala. Bagi yang nggak tahu Fornas Mala, Forum Nasional Mahasiswa Lamongan. Cukup baik. Apakah betul Bang Jai? Ya. Proses itu kan saya lalui ketika saya masih menjadi mahasiswa ya. Dulu saya diajak teman-teman untuk aktif, bahasanya adalah Lamongan itu siapa yang membanggakan kalau nggak kita. Kemudian kita membuat simpul-simpulnya dari masing-masing wilayah sebenarnya sudah terbentuk. Sejarahnya dari Ikamala, kemudian Forsimala, Formala, Ismala dan lain sebagainya sebenarnya sudah terbentuk. Tinggal bagaimana teman-teman ini mengkoneksikan. Kemudian akhirnya kita sepakat lah, awalnya Silatnas, kemudian bergeser lagi, kemudian ke ke Fornas Mala ini muncul. Gitu loh. Akhirnya ini menjadi ruang untuk teman-teman diskusi, gantian nyileh buku, gantian sambang, gantian dolen kan begitu. Jadi ruangnya silaturahim untuk teman-teman dari masing-masing mahasiswa Lamongan yang kuliah di luar. Dan kebetulan Bang Jai adalah ketuanya. Kebetulan saya sebenarnya bukan saya juga sih. Saya ditantang oleh saudara Koko sebenarnya. Karena setelah Silatnas itu namanya koordinator nasional. Koordinator nasional Mas Koko yang terpilih pada waktu di Gedung Handayani kan gitu. Tiba-tiba pas waktu saya main, namanya juga teman ya, saya silaturahim ke Jogja. Sembari menemui teman-teman akhirnya ditantang, "Sampean jadi ketua loh." Saya nggak pernah minta, kalau sampean tantang ya saya siap-siap saja. Gitu. Akhirnya saya komunikasi WA itu setiap hari wis tak WA ke siapapun teman-teman mahasiswa, saya ajak pulang, buatlah silaturahim nasional kedua sekalian pemilihan ketua, dan pada waktu itu saya yang diamanai untuk menjadi ketua Fornas. Tapi itu dulu ya. Lek saiki siapakah Bang Jai? Kalau saat ini Bang Jai itu kalau mengenalkan pribadi saya pikir ya nggak ada yang menarik dalam kehidupan saya ini. Ya wis begini-begini saja. Bang Jai itu ya kalau aktivitasnya saat ini ya kadang ya belajar petani, kadang juga tengok-tengok warung, kadang ya ngajar. Kalau ngajar itu kan dunia saya dunia pengabdian saja, Mas. Gitu loh. Ya wis kalau di mana Bang Jai seri? Kalau saya di Itaba. Itaba itu Paciran. Dosen dong berarti Bang Jai? Ya dosen lah. Berarti tidak jauh dari dunia mahasiswa dan perkuliahan ya Bang Jai? Itu sebenarnya jawaban dari doa saya sih Mas. Kalau saya lulus S1 saya harus ngajar, tetap saya harus ngajar. Meskipun di TPQ katakanlah. Saya akan belajar membaca Quran yang baik ya. Kemudian ngajar kan gitu. Bagi saya punya ilmu ya saya kembangkan ilmu itu. Terlepas saya punya pekerjaan yang lain ya itu berbeda ya kan gitu. Jadi kalau saya sudah S2 ya minimal saya masuknya ke perguruan tinggi. Iya. Tidak jauh, kembali lagi tidak jauh dari dunia perkuliahan dan masih berkecimpung dengan mahasiswa. Iya, dan itu kan yang membuat saya semakin awet muda dan semakin ceria gitu. Ada masalah di rumah, ada masalah di jalan, saya kembali ketemu dengan mahasiswa. Saat ini mahasiswa kan sudah fashionable ya. Yang ganteng-ganteng ya, cantik-cantik kan. Akhirnya kan saya juga punya semangat untuk itu kan. Bang Jai, sebelum ngobrol lebih jauh, monggo. Oke. Diminum dulu. Wah, ini kita endorfin ya. Oh iya, studio supported by endorfin. Minum dulu. Dilapis lah ya. Bahasanya kok ojo saya Mas. Lebih santai Mas. Kok ketok dosen ya menurut saya. Apa? Ya aku. Aku rek. Aku kamu rek. Lo gue. Bang Jai. Langsung to the point ya Bang Jai. Menurut sampean, kenapa harus kuliah? Pertanyaan itu bukan kenapa harus kuliah ya. Ngapain kamu kuliah? Pertanyaan yang penting itu Mas. Karena bagi saya kuliah saat ini tuh
bukan menjadi kebutuhan kok, tapi sudah menjadi gengsi bagi orang tua, bukan bagi anaknya. Bagi anak itu ya aku ngapain kuliah, yang penting aku cekelan duit, isok ngopi, isok rokokan, isok ngegame dan lain sebagainya kan gitu. Tapi kalau kuliah itu sebenarnya gengsi dari orang tua. Orang tua itu ketika melihat anaknya, mohon maaf kalau ekonomi menengah ke atas yo, melihat anaknya gak lapo-lapo dia gengsi. Bahkan diomongi orang kon ngene gak iso nguliano anakmu dan begitu. Artinya kan bukan kemauan dari si anak kan untuk kuliah kan. Oh gitu. iya. Akhirnya kuliah ya, mohon maaf, banyak juga teman-teman yang sampai di DO, kemudian sampai semester akhir dipaksa kampus untuk keluar karena kampus sudah jenuh melihatnya kan gitu. Jadi saya pikir ya bukan pertanyaannya pentingnya kuliah, tapi ngapain kamu kuliah kan gitu. Toh juga kalau saya pernah menyampaikan ya, baikan mana orang yang kuliah, kemudian lulus, kemudian dia mencari pekerjaan, atau orang yang dari SMA dia tidak perlu dengan kuliah, dia belajar ke orang berwirausaha, kemudian dia sukses mengembangkan usahanya kan gitu. Itu kan pola pikir yang berbeda kan sebenarnya, Mas. Orang kuliah itu kan kalau dianggap penting ya karena dia punya manajemen. Rata-rata orang yang mahasiswa itu dia manajemen, berpikir bahwa kenapa sih kamu kuliah? Ya karena insting masa depan saya harus saya lalui dengan kuliah. Saya belajar bagaimana membaca buku, belajar menulis, belajar ketemu dengan orang, ngomong, belajar mencari cover kesuksesan saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan akan ketemu dengan orang-orang baru. Nah, kalau orang yang tidak berkuliah, paling ya ketemunya dengan orang-orang sukses ya mohon maaf yang di lingkungannya misalkan. Dan jangan salah, kalau orang kuliah kemudian sukses, contoh misalkan sampean ya Mirza ya, kalau sudah kuliah sukses misalkan di kampung, mau tidak mau Mirza akan menjadi covernya orang kampung. Anakku tak kuliah anu cacek koyok Mirza kan begitu. Itu sederhana, Mas. Dan orang tua itu akan terpacu untuk menguliakan anaknya, padahal belum tentu anaknya mau untuk kuliah. Bahkan itu akan menjadi bahasa ya intervensi anak untuk kuliah. Misalkan Mirza sukses kuliah di UNER, UB, UGM, ya kamu harus kuliah di situ. Kalau nggak bisa masuk di situ, ya nggak usah kuliah. Itu kan jadi nggak bebas kan gitu. Akhirnya pertanyaan penting nggak kuliah sebenarnya saya jawab, saya kembalikan ke ngapain sih kamu kuliah kan gitu. Wong ya sama-sama aja kan. Kalau kamu nggak dari hati. Karena kuliah itu saya pikir satu langkah yang harus kita lalui untuk mencapai masa depan. Gitu. Jadi kalau orang kuliah terus kemudian wis pokoknya aku melu konco ya, nanti akhirnya juga Podo ae, aku gak ngapa-ngapain ya. Lulus ya, aku melu konco. Kerja di pabrik ya ikut kerja di pabrik, kerja di sini ya kerja di sini. Beda dengan orang yang dari awal sudah tertantang bahwa saya harus sukses. Saya harus lebih baik dari orang tua. Saya harus membanggakan atau membanggakan orang tua. Mau prosesnya lewat kuliah, mau prosesnya lewat usaha, mau lewat proses yang lain kan berbeda cerita. Artinya memandangnya harus oke, kalau saya kuliah ya penting buat saya. Tanggung jawab dengan pilihannya sendiri. Iya, komitmen. Saya sampaikan kan pertama ya komitmen, kemudian konsekuen, konsisten dulu, konsisten pada apa yang sudah saya pilih. Waktu buat makalah ya buat makalah, waktu masuk kuliah ya masuk kuliah, waktu ujian ya ujian dan lain sebagainya, itu kan konsisten. Baru konsekuensinya terakhir kita harus bilang bahwa oke lah teman-teman saya main yang tidak kuliah tapi saya harus lulus kan gitu. Itu berbeda bahasanya. Terus dari sampean mau kan iki bahasa campur gak apa ya Mas yo? Jawa Indo gak apa ya? Sampean kan tadi bilang ngapain harus kuliah, itu kan dari pandanganku kita berbicara soal tujuan ya kayaknya Mas. Tujuan. Mungkin dari teman-teman yang menonton video ini dari golongan siswa yang masih akan menuju ke perkuliahan. Mungkin dari sampean ada nggak referensi kanggo teman-teman siswa itu tujuanmu nak kuliah iki apa sih? Bagi yang belum menemukan tujuannya. Kuliah itu kan begini. Sampean kuliah itu kan menyiapkan setelah kuliah mau ngapain kan gitu. Bukan saya kuliah karena saya dulu jurusannya ini. Nah, saya jurusan SMA-nya adalah MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan. Tapi yang saya pilih adalah jurusan S1 saya Ilmu Politik. Itu kan sangat berbeda, Mas. Yang dulunya di Aliyah itu harus ke Arab-Araban, kemudian ketika kuliah di FISIP itu semua kajiannya adalah bahasa buku yang saya baca Inggris yang saya nggak nyambung. Nggak.
Paling ya filsafat Sensor. barat, filsafat gitu-gitu lah. Artinya saya menyiapkan itu dengan tujuan saya di sini, ini rangkaiannya. Oh. Kemudian saya mencapai rangkaian-rangkaian itu perlahan-lahan. Bukan yang saya banggakan, oke aku iso ku nggone agama ya, aku mlebune nanggone agama, enggak juga. Ada hal setelah itu. Kan gitu kan, proses itu kan sudah biasa kan, berubah. Bahkan nanti teman-teman juga akan mengatakan bahwa aku nyesel jurusan ini. Oh iya, oke, Banyak kan? Banyak. Nah, rata-rata itu. Kemudian akhirnya dia mau pekerjaan begini, daftar, duh, ikut dudu jurusanku. Akhirnya dia nggak melamar pekerjaan, nggak apa dan lain sebagainya. Akhirnya dia stagnan dengan S1-nya dan dia tidak bisa mengembangkan. Padahal kan pentingnya itu. Nah, kembali ke pertanyaan ini sampean, apakah ada rujukan lah atau gambaran untuk kuliah ya? Bagi saya kuliah di mana saja sama saja. Saya sering menyampaikan ke teman-teman, kamu kuliah di negeri, banyak nggak orang keluar dari S1 negeri kemudian tidak dapat pekerjaan? Banyak. Banyak nggak orang swasta kuliah di swasta yang dia dapat pekerjaan? Banyak. Artinya apa? Dunia saat ini kita di era VUCA ini, era yang semuanya sudah tidak menjamin, Mas. Oh, anaknya orang kaya kemudian dia sukses, enggak jamin. Anaknya orang, mohon maaf ya, menengah ke bawah terus dia tidak punya masa depan, enggak jamin juga. Kan gitu. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita bisa raih kan gitu. Selama kita yakin, selama kita komitmen dengan apa yang akan menjadi tujuan kita. Nah, target itu sudah harus ada. Sebelum masuk kuliah itu teman-teman yang siswa ya, ini kan kalau misalnya ditonton teman-teman dari siswa atau teman-teman OSIS harus punya gambaran dulu. Saya mau jadi ini. Kemudian saya begini. Visioner. Iya, betul. Saya itu kalau nggak salah, kalau cerita saya ya. Dulu saya kuliah mondok kan, saya ini mondok. Ya mondok meskipun nggak santri-santri banget ya. Sering nonton Persela, gandol sampai Sukodadi sampai kena gundul bareng Mas dulu karena nonton Persela itu. Tabungan yang dikasih orang tua per bulan itu saya celengi, Mas. Totalnya saya ingat 230.000. Pendaftaran di UIN Syarif Hidayatullah itu 200.000. Saya titipkan temen. Kemudian temen datang ke sana, saya keterima. Nah, orang tua saya nggak setuju, Mas. Tawarannya cuma kalau kamu kuliah, kalau nggak di UNER, Brawijaya sama UGM. Template. Ah lah, itu wis bagi saya wis males kalau saya disetir begitu, males. Karena tujuan saya ke depan adalah bagaimana saya bermanfaat, bukan bagaimana saya dibentuk orang tua. Kalau saya dibentuk orang tua, ya sudah saya nggak kuliah, saya meneruskan usaha petani misalkan kan gitu. Tapi saya meyakinkan itu bahwa begini loh Bu, kuliah itu di mana-mana sama. Yang penting saya komitmen kenjenengan bahwa saya pulang bawa ijazah. Ibu keluar dari gedung bersama dengan ibu petani, apa saya petani keluar gedung wisuda itu bersama anak-anak pejabat itu kita setara. Dan saya kuliah di Jakarta gitu. Itu menjadi kebanggaan saya. Akhirnya orang tua yakin. Nah, teman-teman yang SMA jangan pernah takut. Kuliah dimanapun ya Sama. selama teman-teman yakin, ya sudah lakukan. Wong beasiswa juga banyak kok. Saya beasiswa dulu paling semester dapat 1.600.000. Semester saya masih 1.025.000. Wih, Ketika saya dapat itu, ya sudah saya kasih ke orang tua diam-diam, sok gaya gitu. Bu, ini bumbu kan gitu. Itu kita bisa cari kan gitu. Dunia kuliah itu bisa cari. Yang susah itu kan kalau kita kuliah sudah nggak serius, ya kan? Kemudian kita nggak mau kalah, temen HP-nya iPhone kita harus ganti iPhone, temen punya MacBook kita harus beli MacBook. Ya itu yang akhirnya yang harusnya yang berkembang itu harusnya mindset malah lifestyle-nya. Betul, karena pendidikan dimanapun sama, karena kan wadah kan, tempat kampus itu kan wadah. Orang yang serius di dunianya dan dia serius dalam bidangnya, dia akan menjadi orang. Kalau dia main-main, mau kuliah dimanapun di negeri, kalau dia main-main, nggak bakal ketemu masa depannya, kan gitu. Sukses tidak harus dari UNER, UGM dan ITS. Iya, maksudnya ya bukan mohon maaf ya, tapi kembali ke omongannya Bang Cai, kuliah dimanapun sama, yang sama. penting tanggung jawab. Iya, serius, iya. Karena kita bilang, Bu, Bah, kita kuliah kan gitu. Orang tua sebenarnya berat kok, jauh sih. Kon kuliah aku iki lho gak duwe bondo, kan banyak juga kan orang tua yang begitu. Tapi bagaimana kita meyakinkan ke orang tua bahwa saya siap kok, lapar-lapar dikit siap kok. Dan waktu kuliah saya juga nggak selalu minta ke orang tua. Saya diajari senior saya, kalau nggak salah itu pertama kali itu saya jualan kue, Mas. Demo mogok makan, nama saya viral di kampus kan. Akhirnya saya manfaatkan dengan sebar nama,
Terus saya jualan kue dengan senior saya itu jualan kue. Ayo jualan kue ya. Berarti ini piro ya? 500 repes juga saya terima. Akhirnya kembali ke jualan kaos jersey, rental PS, kemudian jualan ke alat kesehatan, buku dan lain sebagainya. Nah itu kan sebenarnya untuk makan kita kan. Untuk kuliah kita bisa siasati dengan tidak menurunkan IP atau IPK. Nah baru kita mendapatkan beasiswa. Kan begitu saja. Iya, Sebenarnya iya. kita sudah bisa dengan sendiri. Sebenarnya sepele. Sepele gitu Iya. loh. Jadi teman-teman tinggal berani nggak sih kuliah itu? Iya, iya, Akhirnya kan iya. saya tanya, bukan pentingnya kuliah tapi ngapain sih kamu kuliah? Kalau cuma main-main dan hanya sekedar ingin cek podo karo konco ya saat ini nggak bisa begitu. Bahkan yang beda itu biasanya menjadi orang. Kan gitu. Kalau berani dan dia serius dengan keputusannya ya akan menjadi orang. Lek pandanganku Mas yo. Lek aku menempatkan diri sebagai siswa nih yang belum kuliah. Ketika sampean ngomong ngapain sih kuliah? Aku akan bertanya Mas. Kuliah itu isinya apa aja? Isinya kuliah itu apa aja? Oke. Kira-kira jawabannya sampean seperti apa? Lek Kuliah ditanya seperti itu. Kuliah itu apa saja? Kuliah Isine kuliah itu apakah ruang kelas toh kayak SMA atau ada proses rantauan iku mau lek aku mbiyen zaman SMA Mas mendengar cerita kakak kelasku sing dhek gambling pas kuliah kayak apa ya kuliah kok seperih iki ngono kok sesoro iki apakah gak bisa ngono wong tuwa ta ngono heranku gitu sih Mas terus pas apa aku mengalami dunia perkuliahan ternyata kita yang memperihkan diri sendiri ternyata. Sebenarnya orang tua wis memfasilitasi tapi kene ae sing kentir sebenarnya. Saya kuliah itu dulu pas waktu SMA, teman-teman saya berangkat studi banding, ke kampus UIN Malang kalau nggak salah. Saya nggak ikut. Pada waktu itu saya kebetulan berangkat haji dengan orang tua ya. Aku gak ngerti pandangan kuliah itu apa Mas. Wis pokoknya tak leboni. Karena bagi saya ketika kita masuk ke dunia pendidikan, yang penting kita ulet. Waktunya baca buku, waktunya masuk kelas, meskipun tidak bisa. Tahu pada akhirnya zaman ketika ditanyakan, kamu buat makalah, buat meskipun hasilnya buruk kan gitu. Karena kita belajar itu bukan untuk pintar, tapi untuk kita siap untuk apapun itu. Untuk bekal. Iya, untuk memupuk nyali sebenarnya. Kuliah itu bagi saya kuliah itu untuk itu. Contoh misalkan kemarin kita dimainkan dengan 4.0 era industri ya kan. Besok kita akan dimainkan dengan 5.0 era society kan. Nah, itu akan berkembang. Nah, kalau kita nggak punya nyali Mas untuk bertarung di situ, menunjukkan bahwa kita punya mental yang kuat dan tidak mudah untuk digerus oleh era ya. Ya kita berani. Kan rata-rata setelah lulus kan down kan, malah nggak berani kan. Harusnya malah berani karena di pupuk semester 1 contoh saya tanya ke sampean. Masuk ketika sampean diminta untuk menjadi maba ya. Kalau sampean disuruh nyiapkan ini, kalau sampean nggak nyiapkan, sampean akan tidak dapat sertifikat dan sertifikat itu syarat untuk lulus kan begitu. Tapi kan sampean berani untuk mencari kan gitu loh. Artinya dari situ itu kita sudah ditantang sebenarnya. Dunia kita ini dunia tantangan, Pak. Pokoknya tantangan. Dunia tantangan, dunia kompetisi, dunia perjuangan. Wis apapun. Jadi kuliah itu bukan hanya untuk pinter. Karena banyak teman-teman saya yang pinter tapi gak jadi apa-apa. Bukan gak jadi apa-apa, karena dia sudah stagnan dengan kepintaran nih akhirnya dia bisa membuat tulisan, dia bisa ngomong, tapi dia duduk di situ terus nyelatu uang, ngomong dan lain sebagainya. Di situ toh. Bangga dengan kepintarannya. Iya, sudah selesai. Terjebak dengan zona nyaman. Kalau saya ingat kalau bukunya Renal Kasali itu dua. Kalau bukunya Mindset ada nggak Mindset? Ada ya mindset ya. Kalau di Renal Kasali mindset itu ada dua, fixed mindset sama grow mindset. Nah grow mindset itu dia berkembang Pak dengan tuntutan. Dia menganggap bahwa oke, saya lulus SMA ini bukan tujuan, tapi ini capaian. Oke, saya lulus kuliah ini bukan tujuan, tapi capaian. Oke, saya kerja sebagai, mohon maaf ya kalau saya dosen, ini bukan tujuan, tapi ini capaian. Untuk mengembangkan dan untuk menjelaskan bahwa oke, Ilham ini urip iki ya untuk manfaat kan, sama juga untuk kerja. Apakah untuk diri sendiri kan enggak juga kan gitu. Jadi kalau grow mindset itu larinya ke situ. Kita tumbuh terus. Sorry motong Mas. Oke.
bedanya tujuan sama capaian apa, Mas? Beda Mas, kalau tujuan ya sudah kita berhenti. Tapi kalau capaian, oke kita sudah melewati iki. Besok ada capaian lagi, kita sudah melewati lagi. Melewati. Kalau tujuan ya kita stagnan. Saya lulus kuliah ya sudah, saya bangga dengan ijazah. Ini fix mindset. Oh iya. Kita nggak mau ngapa-ngapain ya wes, ngaku wis oleh kok, oleh ijazah kok. Bolok-olokno. Nah, sepenting aku tahu kuliah kan gitu. Tapi kalau ini hanya menjadi capaian, maka sama akan tumbuh terus. Oh, saya akan begini. Contoh ya, rata-rata orang kalau berwirausaha, kalau sudah punya satu cabang, kalau sudah berhasil membuka usaha, contoh misalkan endorfin. Saya nggak yakin endorfin cuma satu ini tok. Pada waktunya endorfin ini adalah capaian untuk pertama kali buka. Besok kalau sudah siap lagi akan membuka lagi. Nah, itu capaian. Dengan capaian yang baru. Begitu. Jadi ini bukan tujuan. Kuliah kalau teman-teman yang OSIS atau teman-teman SMA, jangan anggap bahwa kuliah ini tujuan. Tapi kuliah itu adalah capaian untuk menjawab insting kita tentang masa depan. Kan tinggal selangkah, Pak. Kan gitu. Gitu. Iya. Maksud saya nyambung nggak? Nyambung. Khawatir saya nggak nyambung, aku dhewe yang ngomong opo iki. Oke, sebenarnya tadi kan kita sudah membahas ke Renal Kasali ya Mas ya, ada fixed mindset sama growth mindset. Saya baca buku satu. Apa Ego is Enemy. Penulisnya Ryan Holiday. Ego is enemy. Iya. Itu begini. Yang saya baca itu adalah bahasanya adalah saya tidak kuliah itu saya ego, Pak. Saya kuliah, saya misalkan sampean itu diminta oleh orang tua, nak kon kuliah tak bandani, ya kan? Kita sebenarnya bisa kan melawan itu dan menuruti itu. Tapi saya ego, saya nggak mau kuliah. Oh. Nah, tapi ego itu ada yang ego positif, ada ego negatif. Nah, bagaimana kita membedakan itu? Oke, saya nggak kuliah, tapi saya belajar berwirausaha. Maka ini adalah ego positif. Wes gak kuliah, aku tak nganggur do omah. Nah, ini adalah ego negatif. Nah, jadi kita dalam pemahaman kita itu sebenarnya ada. Oke, aku kon gak mlebu kuliah ta? Gak. Alah po, aku pengen bantu orang tuaku. Itu ego, Pak, tapi ego positif. Daripada sampean kon gak mlebu kuliah. Gak. Apa? Pengen turu. Nah, itu kan ego negatif. Jadi kalau teman-teman yang siswa, teman-teman kalau bermain dengan ego, itu bermain dengan ego yang positif, ego yang membangun. Saya meninggalkan kuliah, tapi saya mendapatkan sesuatu. Tapi kalau zaman memilih gak dapat kuliah, gak dapat apa-apa, ya itu ego negatif. Dan teman-teman tidak akan bisa mewujudkan apa yang menjadi masa depan kalau bermainnya kita ke ego yang negatif. Kita harus bermain ke ego positif. Jadi ego sepenuhnya nggak jelek ya Mas? Ego nggak jelek, Pak. Contoh misalkan, Saman sekarang lapar, tapi Saman makan roti, kok gak makan nasi kan? Padahal jelas-jelas nasi itu mengenyangkan kan. Tapi barangkali ketika Saman makan roti, itu nggak lama prosesnya. Sep sambil jalan selesai berangkat, waktunya cepet kan. Tapi kalau makan nasi kan kita harus cuci tangan, makan, cuci piring kan itu lama. Nah itu kan ego sebenarnya Mas. Tapi ego yang positif, yang membangun setelah kita ini bagaimana. Jadi ego itu baik. Bahkan kalau saya baca, kecerdasan anak itu dimulai dari ego. Anak kalau diam saja terus begini saja ngeblank, dia nggak punya ego, dia nggak punya kemauan. Munculnya kemauan karena punya ego, punya kepentingan untuk meraih itu. Akhirnya anak kalau dia tangkas dan dia mau belajar jalan, itu kan egonya dia kan. Iya. Kan gitu. Nah, jadi ya begitulah. Artinya kita bisa kok memainkan mindset kita dengan ego. Bagaimana ego ini positif. Kalau egonya kita negatif ya kita nggak dapat apa-apa Mas. Ya itu ngeblank, selesai, kita ya stagnan di tempat. Kalau ego positif minimal satu langkah lebih baik daripada yang tidak ngapa-ngapain. Ya, kan gitu. Oke kan? Masih saya itu. Sip. Aku dulu pas ketika siswa dan teman-temanku mikir gini Mas, kuliah itu sebenarnya cari relasi atau cari ilmu? Kalau saya ya cari ilmu dulu baru cari relasi. Nah, apakah dari relasi itu tidak ada ilmu yang bisa diambil? Apakah kita mencari relasi itu tanpa ada ilmu? Oh, mana ya? Kalau saya pikir begini, saya akan menikahi seorang perempuan. Kalau saya menikahi saja, oke, saya menikahi. Tapi kalau saya tidak menyiapkan bekal untuk saya,
bagaimana saya bisa bertanggung jawab dengan relasi saya kan gitu. Contoh saya mengidolakan, saya bisa ketemu dengan Pak Ahok. Kalau saya nggak punya ilmu yang apa yang sering dibicarakan Pak Ahok, terus Pak Ahok ngomong apa terus saya nggak nyambung, kan saya cuma begini tok. Akhirnya saya pulang juga berpikir-pikir saja. Tapi kalau saya sudah melihat ini, oke, saya akan belajar tentang pemahaman tentang pemerintahan, tentang kelautan, tentang saya baca dulu. Nah, dapat ilmu, setelah itu baru relasi kita bangun. Melalui kan ada BEM, ada Ormek, ada apa, relasinya dari situ. Tapi keilmuan paling penting ya, saya tujuannya kuliah ya untuk mencari ilmu. Kan gitu. Setelah itu saya membangun relasi, setelah lulus saya dapat peluang, baru kita memanfaatkan ilmu yang kita punya. Tapi ilmu yang sampean dapat itu apakah sepenuh didominasi dari ruang kelas? Bisa jadi sih. Tapi ada juga yang enggak. Saya juga bingung dengan kehidupan saya Mas ya. Asli nih. Maka saya sampaikan di awal kan. Enggak ada yang menarik di kehidupan saya. Tapi mendorong. Ya, minimal mendorong lah. Karena saya pikir saya itu begini. Kita saja melihat buku Mas, kalau beli di Gramedia atau di apa ya, di toko-toko buku lah. Kita melihat cover. Saya melihat cover dulu, Pak. Saya pengen jadi orang sukses itu begini. Gambaran saya orang sukses itu begini. Orang yang dia bekerja, dia mampu untuk royal ke tetangga, loman lah bahasanya. Kemudian dia itu berpikirnya bukan untuk pribadi sendiri. Nah, itu bagi saya itu orang sukses. Bukan masalah jabatannya ya, tapi bagaimana dia dirasakan kehidupannya. Bagi saya itu sukses. Jadi dosen saya pikir sukses Mas, menurut saya. Tapi itu capaian. Bagaimana saya mengembangkan ilmu saya kembali ke dunia pendidikan. Nah, itu bagi saya, ini tak capaian saya. Kemudian rangkaian-rangkaian kegiatan yang teman-teman banyak yang tahu lah. Saya dipercaya ini ya karena memang saya banyak belajar. Nah, ini menjadi cover saya untuk saya. Oke, saya harus merubah jalan pikiran saya, belajar ini. Akhirnya tanpa kita sadar, cover kita ini mengarahkan banyak ke pemahaman ilmu yang lain, yang sebenarnya kita nggak punya ini. Nah, contoh buku kan juga ada temanya, ada babnya. Itu kan akhirnya mengarahkan kepada pembahasan-pembahasan yang kita nggak punya sebenarnya. Tapi ternyata dengan cover yang kita fokusi, akhirnya kita bisa memahami yang lain-lain. Gitu. Jadi nggak bisa Mas kalau kita hidup tanpa cover. Kalau Islam kita sudah punya Nabi misalkan, bagaimana menjadi umat Islam yang baik ya, covernya ya harus menjalankan itu kan. Sunnahnya bagaimana kan gitu. Ada peribahasa don't judge book by its cover, berarti sampean nggak setuju atau setuju? Berbeda konteksnya. Kalau yang sampean sampaikan itu bentuk menilai orang. Iya. Kalau sampean tadi bilang jangan menilai orang dari covernya, itu menilai orang Mas. Tapi kalau yang saya pahamkan ini adalah mencapai tujuan. Sampean mau tujuan sampean itu yang buruk-buruk kan enggak mau kan. Iya. Tapi kalau menilai orang ya jangan menilai orang dari luarnya. Kan itu bahasa konteks yang berbeda. Jadi cover itu ya sama, tapi ya ini bentuknya persepsi kita ini tentang penilaian atau ini tentang tujuan kita atau ini tentang capaian-capaian kita. Itu jadi iki Mas. Kembali ke masa lalu sampean. Oke. Kenangan lah. Iki apa ya, hal yang sebelumnya sampean pikirkan ya apa ya, pas ketika sampean kuliah sampean muncul, ternyata ngene to kuliah. Pernah gak, dan itu apa? Pernah, saya kuliah di Jakarta itu kayak wong blow on Mas, jujur ya. Saya itu bagaimana, ya mohon maaf, memang orang-orang di kelas saya itu orang-orang yang ekonominya tinggi, menengah ke atas ya. Ada yang bawa mobil, ada yang, saya belum punya laptop itu semuanya sudah punya laptop, HP-nya sudah bagus-bagus. Bagaimana saya menghilangkan mental saya yang kendu itu? HP saya ini Mas, tak colokno headset tak matikan, nggak ada musiknya, tak tempelkan di telinga sambil saya makan permen yang lollipop. Untuk bagaimana saya mendengar orang berbicara apa, saya pahami, saya belajar buka buku di kos kan gitu. Tapi saya matikan. Akhirnya saya tidak akan bisa terpengaruh dengan omongan-omongan orang tentang gengsi. Kan gitu. Orang sudah baik-baik kan semuanya BlackBerry pada waktu itu. HP saya masih Xperia, Nokia. Yang mereka punya grup, saya nggak punya grup, saya masih SMS-an kan gitu. Ya sudah, mau gimana lagi.
menyadari bahwa kita ini orang biasa. Tapi kita punya capaian itu gitu loh Mas. Kita punya tujuan untuk mencapai itu. Di kuliah itu kok ngene ya ternyata ya. Ya karena saya tahu bahwa kuliah itu saya nggak pernah bisa Mas buat makalah. Wong study tour ya gak elok kok. Ya apa punya pemahaman tentang kuliah ndak ada. Tapi ketika waktu ditugasi sama dosen harus punya makalah, harus buat kelompok. Ya sudah ya saya buat ikut kelompok, ikut buat makalah meskipun tidak baik. Yang penting mari. Sementing bukan hanya mari Mas. Sementing saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah saya tulis. Oh. Karena bagi saya mengucapkan sesuatu dengan sadar itu ibadah. Iya. Jadi saya menulis sesuatu, kemudian saya presentasi, ya sudah. Itu bagian dari ibadah saya tentang pencarian ilmu. Karena saya sadar menulis itu kan gitu. Jadi kalau asal mari ya pada skripsi asal mari kan gitu. Kalau saya sih enggak setuju juga ya. Pokoknya tugas asal mari enggak setuju karena saya dosen kalau melihat mahasiswa nggak makalah terus tak tanyakan apa ini maksudnya. Nah, enggak tahu, Pak. Wah, ini kan berarti enggak tanggung jawab. Oh iya. Kan gitu. Ya harus kembali ke situ. Kon ngomong apa ya? Ya itu tanggung jawabmu. Saya bilang iya ya, ini bentuk komitmen dari Alasannya saya. apa? Jadi saya membuat makalah itu ya saya harus paham apa yang saya tulis. Yang susah itu kan ketika ketemu dengan dosen yang sangat-sangat kaku. Kaku sih seperti apa, Man? Ya mohon maaf ya, tua. Yang dia pandangannya, aku biyen zaman kuliah aku ngene kan gitu. Oh iya Mas. Kan? Iya. Kon kudu maca buku, kon kudu ngene. Walah Pak, iku Buku ya. adalah jendela dunia. Itu kan ya. Bapak. Itu kan susah ya Mas. Ya akhirnya kita ya mau nggak mau ya melibatkan diri dengan cara berpikirnya beliau ya. Kamu harus beli buku. Saya harus kliter ke perpustakaan kampus-kampus lain, ke UI, ke UNJ. Saya harus mencari buku yang dimaksud sama profesor itu. Ya akhirnya saya menemukan dan ya wis tak baca. Meskipun gak mudeng Mas. Sampai bahasa Inggris tak ketik. Kan kalau sekarang kan ada scan ya. Iya. Kemudian dipindah ke teks kan. Dulu belum ada kan. Masih BlackBerry ya pokoknya nyari kemudian manual. tak ketik aja kan gitu. Tak ketik kemudian saya translate ke Google, saya bacakan. Gitu wis. Dosennya wis apresiasi saya wis luar biasa. Kan gitu. Itu tok sebenarnya. Sebelum kita tutup obrolan ini Mas ya, untuk sesi ini mungkin ada pesan-pesan dari seorang Bang Jai kepada teman-teman yang menuju dunia berkuliah. Pesan saya cuma satu ke teman-teman yang SMA ya. Siapa sih yang mau dilahirkan di keluarga yang kurang mampu? Siapa sih yang akan bisa menjawab dan meminta kemudian saya ini lahir dari keluarga yang begini? Yang terpenting adalah saya pernah dipeseni oleh abah saya, duniamu ya duniamu, kamu yang mencapai, bukan dunianya orang tua yang kamu teruskan. Bahasa saya begitu Mas. Jadi yang bisa menikmati kebahagiaanmu ya karena itu keringatmu, bukan keringat orang tua. Kalau kamu jatuh itu lukamu. Kalau kamu jatuh ya itu lukamu gitu loh. Kamu ke orang tua itu apa sih? Orang tua itu saya perankan untuk satu Mas. Wis pokoknya ridono aku dongakno aku. Engko lak sukses-sukses dhewe. Ya gitu ya sih. Jadi teman-teman untuk yang kuliah wis mlebu wae, daftar wae dimanapun tempat dan jangan pernah menurunkan mental. Cah aku gak duwe ngene, cah gak iso ngerjakno makalah, gak duwe laptop, gak iso ngerjakno makalah. Padahal kan banyak Mas. Masih banyak jalan menuju Roma. Banyak. Jangan ke Roma, ke Juve, Inter kan banyak semua kan ya. Jangan kan Roma. Ya kan? Iya. Jadi artinya untuk teman-teman yang SMA jangan pernah patah semangat. Aku gagal tak nggone negeri, aku nggone swasta. Jangan salah, mungkin itu pilihan Tuhan untuk menciptakan zaman lebih kualitas gitu loh. Karena kuliahnya di swasta, zaman pengaruhnya harus mencari orang yang lebih kualitas lah daripada yang zaman pikirkan. Dan kadang kan orang yang punya pandangan, lek kuliah untuk negeri, meneh jatahe ngene, jatahe belum tentu. Karena Tuhan juga bilang, kan min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak terduga. Yang penting kita baik saja. Nanti juga akan ritmenya akan diatur sama Tuhan kan. Yes, kamu lulus, kamu akan kerja di sini. Oh ternyata tiba-tiba saya sudah jadi direktur kan gitu. Kita kan nggak ada yang tahu. Iya. Selama kita mau, kita konsisten, Tuhan akan percaya. Kalau teman-teman nggak percaya dengan kemampuan ya sudah Pak. Ngapain juga? Saya kembali ke pertanyaan saya. Lah apa kon kuliah kan gitu. Kalau
pelajaran yang bisa dari yang saya ambil dari obrolan ini, Iya. yang penting pede ae. Gak usah betul. minder. Saya tambah satu ya Mas Iya. ya. Ternyata orang-orang yang sekelas saya yang dia ekonominya menengah ke atas, saya pikir kita berani bersaing kok. Iya. Artinya belum tentu mereka itu pintar. Karena gengsinya saja. Oh, saya. Belum tentu dia pintar. Kan gitu. Masih banyak celah. Masih banyak celah karena semuanya itu kekurangan kan gitu. Iya. Orang masuk kuliah ya karena kekurangan kan gitu. Jadi nggak ada. Nah, gitu. Ini, Mas. selain PD tadi, yang bisa saya ambil dari Mas Bang Jai adalah tanggung jawab atas pilihanmu. Bener Mas Jai? Betul. Lek, kalian mau kuliah tapi merasa terhalang oleh ekonomi, merasa terhalang oleh keterbatasan pengetahuan, gas ae. Masih banyak jalan menuju Inter Milan. Asmilan. Oke, berapa menit iki, Mas? Oh, 30 menit. Oke, masih panjang berarti ya? Tambah kok. Oh, sudah. Oke. Sudah. Oke. Sekian dulu obrolan ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakkan hati yang muncul dari kami. Saya Mirza Alasani dan Saya Bang Jai. enak. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace out.